warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suchasmita dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi, peminatan epidemiologi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh soal tentang persoalan 1 sampel dan 2 sampel. Yang pertama tentang persoalan 1 sampel. Persoalan 1 sampel ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama estimasi proporsi populasi. Contoh soalnya, yang pertama, suatu penelitian ingin melihat estimasi proporsi populasi kanker di Indonesia dengan nilai P 1,79, Z1 kurang alfa sama dengan 95% dan D sama dengan 5%. Berapa jumlah sampel penelitian tersebut? Dapat kita ketahui dari soal tersebut, yaitu P sama dengan 1,79. P merupakan nilai prevalensi atau proporsi pada suatu populasi. P pada soal ini yaitu 1,79 dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena nilai P pada soal ini dalam satuan per mil, maka harus dibagi 1000 terlebih dahulu, sama dengan 0,00179. Z1 kurang alfa per 2 sama dengan 95%, sama dengan 1,96. D sama dengan 5%. Sama dengan 0,05. Z dan D sudah ditetapkan nilainya terlebih dahulu. Yang ditanya jumlah sampel atau N. Rumus estimasi proporsi populasi yaitu N sama dengan Z1 kurang alfa per 2 dikali P dikali 1 kurang P dibagi D kuadrat. N sama dengan 1,96 dikali 0,00179 dikali 1 kurang 0,00179 dibagi 0,05 kuadrat. N sama dengan 1,96 dikali 0,00179 dikali 0,99821 dibagi 0,05 kuadrat. N sama dengan 0,0035 dibagi 0,0025. Maka didapatkan N sama dengan 1,4. Maka dibulatkan menjadi 2. Jadi jumlah sampel penelitian pada populasi kanker di Indonesia yaitu sebanyak 2. Contoh soal yang kedua yaitu suatu penelitian ingin melihat estimasi proporsi populasi ISPA di Provinsi Jambi tahun 2018 dengan prevalensi ISPA yaitu 3,2%. Z-nya 95% dan D 5%. Berapa jumlah sampel penelitian tersebut? Dapat kita ketahui dari soal tersebut yaitu P sama dengan 3,2%. Untuk menjadi nilai pecahan desimal, maka harus dibagi 100 terlebih dahulu. Didapatkan 3,2% dibagi 100 sama dengan 0,032. Z-nya 1,96, D-nya 5% sama dengan 0,05. Yang ditanya yaitu nilai N atau jumlah sampel penelitian. Rumusnya N sama dengan Z1 kurang alfa bagi 2 dikali P dikali 1 kurang P dibagi D kuadrat. N sama dengan 1,96 dikali 0,032 dikali 1 kurang 0,032 dibagi 0,05 kuadrat. N sama dengan 1,96 dikali 0,032 dikali 0,968 dibagi 0,05 kuadrat. N sama dengan 0,0607
dibagi 0,0025. Maka didapatkan N sama dengan 24,28 dibulatkan menjadi 25. Jadi jumlah sampel penelitian ISPA yaitu sebanyak 25. Masih dalam persoalan satu sampel. Yang kedua tentang pengujian hipotesis untuk proporsi populasi tunggal. Soal yang pertama yaitu suatu penelitian ingin melakukan pengujian hipotesis pada populasi kanker di Indonesia dengan nilai P0-nya 1,79, PA 1,40, Z1 kurang alfa 95% dan Z1 kurang beta 80%. Berapa jumlah sampel penelitian tersebut? Dapat kita ketahui dari soal tersebut yaitu P0. P0 merupakan nilai prevalensi atau proporsi awal, yaitu 1,79 dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena nilai prevalensinya atau P0-nya masih dalam satuan per mil, maka harus dibagi 1000 terlebih dahulu. Didapatkan 0,00179. PA-nya 1,40 dibagi 1000 sama dengan 0,0014. PA merupakan nilai prevalensi atau proporsi populasi akhir. Untuk Z1 kurang alfanya 95% sama dengan 1,64. Kenapa nilai Z1 kurang alfa pada soal ini 1,64? Karena pada rumus Z1 kurang alfanya tidak dibagi 2, maka nilainya 1,64. Kalau pada rumus dibagi 2, maka nilainya 1,96. Z1 kurang betanya 80% sama dengan 0,84. Untuk nilai Z1 kurang betanya sudah ditetapkan nilainya juga. Nah, ditanya nilai N-nya atau jumlah sampel penelitiannya. Rumus pengujian hipotesis untuk proporsi populasi tunggal yaitu N sama dengan Z1 kurang alfa dikali akar P0 kali 1 kurang P0 ditambah Z1 kurang beta akar PA kali 1 kurang PA kuadrat dibagi PA kurang P0 kuadrat. N sama dengan 1,64 akar 0,00179 dikali 1 dikurang 0,00179 ditambah 0,84 akar 0,0014 dikali 1 kurang 0,0014 kuadrat dibagi 0,0014 dikurang 0,00179 kuadrat. N sama dengan 1,64 dikali akar 0,00179 dikali 0,9982 ditambah 0,84 akar 0,0014 kali 0,9986 kuadrat dibagi 0,0014 kurang 0,00179 kuadrat. N sama dengan 1,64 dikali akar 0,0017 ditambah 0,84 akar 0,0013 kuadrat dibagi min 0,0039 kuadrat. Didapatkan N sama dengan 1,64 dikali 0,041 ditambah 0,84 dikali 0,036 kuadrat dibagi 0,00039 kuadrat. N sama dengan 0,6 ditambah 0,3 kuadrat dibagi 0,00039 kuadrat sama dengan 0,09 kuadrat dibagi 0,0039 kuadrat. N sama dengan 0,081 dibagi 1,521 pangkat min 7 sama dengan N-nya sama dengan 53.254,43.
Maka jumlah sampel penelitian kanker yaitu sebanyak 53.255. Untuk soal yang kedua, yaitu suatu penelitian ingin melakukan pengujian hipotesis pada populasi ISPA di Indonesia dengan nilai P0 sama dengan 2,1%, PA-nya 25,5%, Z1 kurang alfanya 95%, dan Z1 kurang betanya 80%. Berapa jumlah sampel penelitian tersebut? Untuk nilai P0 dan PA-nya diambil dari laporan Riskesdas tahun 2018 dan 2013. Dapat kita ketahui pada soal yaitu nilai P0-nya 2,1% dibagi 100 sama dengan 0,021. PA-nya 25,5% dibagi 100 sama dengan 0,255. Z1 kurang alfanya 1,64 dan Z1 kurang betanya 0,84. Yang ditanya yaitu nilai N atau jumlah sampel penelitiannya. Rumusnya N sama dengan Z1 kurang alfa dikali akar P0 kali 1 kurang P0 ditambah Z1 kurang beta akar PA kali 1 kurang PA kuadrat dibagi PA kurang P0 kuadrat. N sama dengan 1,64 dikali 0,021 dikali 1 kurang 0,021 ditambah 0,84 dikali akar 0,255 dikali 1 kurang 0,255 kuadrat dibagi 0,255 kurang 0,021 kuadrat. N sama dengan 1,64 kali akar 0,021 kali 0,979 ditambah 0,84 akar 0,255 dikali 0,745 kuadrat dibagi 0,255 kurang 0,021 kuadrat. N sama dengan 1,64 dikali akar 0,020 ditambah 0,84 akar dikali akar 0,189 kuadrat dibagi 0,234 kuadrat. N sama dengan 1,64 dikali 0,141 ditambah 0,84 dikali 0,434 kuadrat dibagi 0,234 kuadrat. N sama dengan 0,23 ditambah 0,36 kuadrat dibagi 0,05476 sama dengan 0,59 kuadrat dibagi 0,054756 sama dengan N sama dengan 0,341 dibagi 0,054756 sama dengan 6,35 dibulatkan menjadi 7. Jadi jumlah sampel penelitian ISPA yaitu sebanyak 7. Yang kedua tentang persoalan 2 sampel. Persoalan 2 sampel ini terbagi juga menjadi 2, yaitu yang pertama estimasi perbedaan antara 2 proporsi. Contoh soalnya, yang pertama suatu penelitian studi cross-seksional tentang pengaruh jenis kelamin bayi pada kematian bayi. Ini melihat perbedaan antara 2 proporsi dengan nilai Z-nya 95% dan D-nya 5%. Berapa jumlah sampel penelitian tersebut? Tabel ini merupakan tabel penelitian tentang pengaruh jenis kelamin bayi pada kematian bayi. Dapat kita ketahui dari soal tersebut yaitu nilai P1-nya. P1 didapatkan dari nilai dengan rumus A dibagi A tambah B. Nilai A-nya yaitu 153, nilai B-nya 5053. Didapatkan yaitu nilai P1-nya 0,029. Untuk P2-nya didapatkan dengan rumus C per C tambah D.
C-nya dengan nilai 117, D-nya 4839. Didapatkan nilai P2-nya yaitu 0,023. Z1 kurang alfa bagi 2 yaitu nilainya 1,96. Nilai D-nya 0,05. Dan ditanya yaitu nilai N atau jumlah sampel penelitian. Rumus estimasi perbedaan antara dua proporsi yaitu N sama dengan Z1 kurang alfa bagi 2 kuadrat dikali P1 kali 1 kurang P1 ditambah P2 kali 1 kurang P2 dibagi D kuadrat. Maka N sama dengan 1,96 kuadrat dikali 0,029 kali 1 kurang 0,029 ditambah 0,023 kali 1 kurang 0,023 dibagi 0,05 kuadrat. N sama dengan 3,8116 kali 0,029 kali 0,971 ditambah 0,023 dikali 0,977 dibagi 0,0025. N sama dengan 3,8416 dikali 0,028 ditambah 0,022 dibagi 0,0025. N sama dengan 3,8416 dikali 0,05 dibagi 0,0025. N sama dengan 0,1920 dibagi 0,0025. Maka didapatkan nilai N-nya yaitu 76,8 dibulatkan menjadi 77. Jadi jumlah sampel penelitiannya yaitu sebanyak 77. Karena terdapat dua kelompok yaitu pada laki-laki dan pada perempuan yaitu maka dikali 2 sama dengan 154. Jumlah sampel penelitiannya yaitu sebanyak 154. Soal yang kedua yaitu satu penelitian studi cross-seksional tentang hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian ISPA pada balita. Ingin melihat perbedaan antara dua proporsi dengan nilai Z-nya 95% dan D-nya 5%. Berapa jumlah sampel penelitian tersebut? Tabel ini merupakan tabel penelitian tentang hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian ISPA pada balita. Dapat kita ketahui pada soal tersebut yaitu nilai P1-nya. Nilai P1-nya yaitu 38 dibagi 38 ditambah 10 sama dengan 0,79. Nilai P2-nya yaitu didapatkan dari 20 dibagi 20 ditambah 22 sama dengan 0,47. Nilai Z-nya 1,96, D-nya 5% sama dengan 0,05. Yang ditanya yaitu nilai N. Rumusnya yaitu N sama dengan Z1 kurang alfa bagi 2 kuadrat dikali P1 dikali 1 kurang P1 ditambah P2 dikali 1 kurang P2 dibagi D kuadrat. N sama dengan 1,96 kuadrat dikali 0,79 kali 1 kurang 0,79 ditambah 0,47 dikali 1 kurang 0,47 dibagi 0,05 kuadrat. N sama dengan 3,8416 dikali 0,79 kali 0,21 ditambah 0,47 dikali 0,53 dibagi 0,0025. N sama dengan 3,8416 dikali 0,1659 ditambah 0,2491 dibagi 0,0025. N sama dengan 3,8416 kali 0,415 dibagi 0,0025. N sama dengan 1,5942 dibagi 0,0025. Maka didapatkan nilai N-nya 637,68 sama dengan dibulatkan menjadi 638.
Jadi jumlah sampel penelitiannya yaitu 638 kali 2 sama dengan 1276. Masih dalam persoalan 2 sampel, yang kedua tentang pengujian hipotesis untuk 2 proporsi populasi. Soal yang pertama yaitu suatu penelitian studi cross-seksional tentang pengaruh jenis kelamin bayi pada kematian bayi ingin melakukan uji hipotesis dengan nilai Z-nya 95%, Z1 kurang alfanya 95% dan Z1 kurang betanya 80%. Yang ditanya berapa jumlah sampel penelitian tersebut? Dapat kita ketahui dari soal tersebut yaitu nilai P1-nya 0,029, P2-nya 0,023, Z1 kurang alfanya 95% yaitu 1,64, Z1 kurang betanya 80% sama dengan 0,84. Nilai P-nya yaitu nilai rata-rata dari P1 dan P2 dengan rumus P1 ditambah P2 dibagi 2 yaitu didapatkan 0,026. Yang ditanya nilai N-nya atau jumlah sampel penelitiannya. Dengan rumus yaitu N sama dengan Z1 kurang alfa kali 2 kali P kali 1 kurang P ditambah Z1 kurang beta kali akar P1 kali 1 kurang P1 ditambah P2 kali 1 kurang P2 kuadrat dibagi P2 kurang P1 kuadrat. N sama dengan 1,64 kali akar 2 kali 0,026 kali 1,0026 ditambah 0,84 kali akar 0,029 kali 1 kurang 0,029 ditambah 0,023 kali 1 kurang 0,0023 kuadrat dibagi 0,023 kurang 0,029 kuadrat. N sama dengan 1,64 kali akar 2 kali 0,029 kali 0,974 ditambah 0,84 kali akar 0,029 kali 0,971 ditambah 0,023 kali 0,977 kuadrat dibagi min 0,006 kuadrat. N sama dengan 1,64 kali akar 2 kali 0,0025 ditambah 0,84 kali akar 0,0281 ditambah 0,0224 kuadrat dibagi min 0,006 kuadrat. N sama dengan 1,64 dikali 0,05 ditambah 0,84 kali 0,0505 kuadrat dibagi min 0,00 kuadrat. N sama dengan 1,64 dikali 0,223 ditambah 0,84 kali 0,224 kuadrat dibagi 0,006 kuadrat sama dengan 0,365 ditambah 0,188 kuadrat dibagi 0,0006 kuadrat. N sama dengan 0,553 kuadrat dibagi 0,006 kuadrat. N sama dengan 0,35809 dibagi 0,00036. Didapatkan nilai N-nya yaitu 8.494,69 maka dipulangkan menjadi 8.495. Jadi jumlah sampel penelitiannya yaitu 8.495 dikali 2 yaitu 16.990. Soal yang kedua tentang suatu penelitian studi cross-seksional tentang hubungan adanya perokok
dengan kejadian ISPA pada balita. Ingin melakukan uji hipotesis dengan nilai Z1 kurang alfanya 95% dan Z1 kurang betanya 80%. Berapa jumlah sampel penelitian tersebut? Dapat diketahui dari soal nilai P1-nya 52 dibagi 52 tambah 10 sama dengan 0,83. P2-nya 0,21, Z1 kurang alfanya 1,64, Z1 kurang betanya 0,84. Nilai P-nya, P rata-ratanya yaitu 0,93. Yang ditanya yaitu nilai M-nya. Yang ini dibagi 2. Dengan rumus N sama dengan Z1 kurang alfa kali akar 2 kali 2 kali P kali 1 kurang P ditambah Z1 kurang beta kali akar P1 kali 1 kurang P1 ditambah P2 kali 1 kurang P2 kuadrat dibagi P2 kurang P1 kuadrat. N-nya 1,64 dikali 2 kali 0,93 kali 1 kurang 0,93 ditambah 0,84 kali akar 0,83 kali 1 kurang 0,83 ditambah 0,21 kali 1 kurang 0,21 kuadrat dibagi 0,21 kurang 0,83 kuadrat. Dari penjumlahan rumus di atas didapatkan N sama dengan 101,107 dibagi 0,3844. Didapatkan nilai N-nya 2,87 dibulatkan menjadi 3. Jadi jumlah sampel penelitian ISPA yaitu 3. Karena terdapat 2 kelompok dikali 2 sama dengan 6. Jumlah sampelnya yaitu 6. Terima kasih. Sekian video dari saya tentang persoalan 1 sampel dan 2 sampel. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.